itu luas, boten sempit. Jadi tidak mudah menyalahkan orang, tidak merasa benar sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saya informasikan juga tentang masalah Idul Adha. Jadi di Mushola Al-Maghfirah juga sudah mulai membuka kurban kolektif. Jadi pengumumannya ada di bawah pengumuman. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah yang mungkin ingin berkurban atau menabung kurban bisa dimulai hari ini. Sebenarnya sudah berjalan. Jadi koordinatornya ada di Ustadzah Musyawarah atau Bapak Nurholis, bisa dihubungi. Nanti kalau saya mau kolektif, kalau saya mau nabung setiap bulan 300.000, nanti sampai hampir 10 nanti dilunasi. Jadi nanti kita bisa berkorban dan insya Allah itu lebih ringan, meringankan kita. Gimana nama kan jangan lek umpama rezeki kata wis aku gak nabung langsung cash, aku tak kolek, tak bayar waktu hanya gimana nama toh. Ini cuma untuk meringankan. Jadi biasanya kadang-kadang orang itu kalau boten disiskan, boten ditabung, boten katut mau. Seperti itu. Jadi untuk masalah kurban kolektif, jadi saya sudah umumkan di bawah pengumuman. Jadi kami himbau untuk bapak-bapak dan jamaah kalau di mushola itu mungkin sering lihat papan pengumuman, mungkin ada informasi yang baru. Terima kasih. Terus dari kami pengurus Mushola Al-Maghfirah juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur tetap, donatur rutin maupun yang setiap saat yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kemakmuran mushola. Seperti yang kita lihat, mushola ini 2 tahun yang lalu kita mulai renovasi. Saat ini alhamdulillah sudah bisa kita tempati dan lantai atas juga insya Allah Ramadan tahun ini bulan Beijing, Ramadan bulan depan ini insya Allah sudah bisa ditempati. Ini juga karena berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan panjenengan sedaya. Jadi mungkin amal panjenengan sedaya yang ditempelkan, yang diuncalkan dan mushola mabaraki mugi-mugi dados amal jariah panjenengan sedaya, balik jenengan sedaya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka Allah itu tidak mungkin menciptakan awak mungkin kalau nanti itu. Maka dari itu lebih mulia aku ketimbang awakmu. Maka ke langit mendengar jawaban bumi seperti itu, tidak bisa berkata apa-apa lagi, merasa kalah dirinya karena memang makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia, yang paling suci itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kalah langit, kemudian bertafakkur, bermunajat, berzikir, memohon kepada Allah agar supaya Allah menaikkan seorang hamba yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas langit, supaya kata langit aku lebih sama-sama mulianya dengan bumi. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hambanya yaitu malaikat Jibril untuk masuk ke kebun surga mencari tunggangan yang akan ditunggangi oleh Rasulullah untuk menjalankan Isra Mi'raj pada waktu itu. Kemudian malaikat Jibril masuk ke dalam kebun surga itu sudah banyak buruk. Di situ ada 40.000 buruk. Di dai-dainya apa? Nonggoni raini buruk niku sama ada tulisan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada satu buruk yang tidak sama dengan buruk yang lain yang 40.000 itu. Jadi 40.000 dengan buruk yang satu yang tidak sama dengan yang banyak itu. Yang banyak itu bersenang-senang, berpesta, makan-makan dan lain sebagainya, gemuk-gemuk, bulunya bagus-bagus. Tapi yang satu ini tertunduk, lesu, bulunya enggak karu-karuan. Kemudian malaikat Jibril menghampiri buruk yang tersebut
ditanyakan, bro, kenapa engkau seperti ini? Teman-temannya berpesta ria, kamu kok susah? Ya Jibril, bagaimana saya nggak seperti ini? Beberapa ribu tahun yang lalu saya mendengar nama hamba yang bernama Muhammad, maka hati saya tergetuk ingin bertemu dengan hamba yang bernama Muhammad Rasulullah itu. Sampai detik ini belum ketemu, sampai detik ini belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Saya ingin bertemu, tidak makan dan tidak minum alias berpuasa selama 40.000 tahun. Oh, kalau begitu bro, kamu jangan susah. Sekarang ini juga akan saya pertemukan dengan orang yang pernah kamu dengar yang bernama Muhammad itu. Kemudian bro itu dimandiin, ditapikin yang bagus-bagus, diminyak wangiin, sudah bagus, gagah burungnya itu dibawa turun oleh malaikat Jibril itu ke bumi menjadi tumpahan Rasulullah yang menjalankan Isra niku Rasulullah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari bumi yang naik ke atas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam singkat mawon dipotong mawon. Saya akan ambil yang terakhir. Rasulullah itu naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke langit 7. Kemudian sampai ke Mustawan, ke Rok-Rok, berjumpa dengan Allah. Tapi berjumpanya Rasulullah dengan Allah untuk menerima berita sholat itu tidak seperti kita bertemu seperti ini ya. Sedangkan Rasulullah itu ditanya bagaimana sampai caranya bertemu dengan Allah itu ya Rasul. Jawabannya Rasulullah, lakin bila kaifin, saya tak tahu seperti apa pertemuan saya dengan Allah, cuma saya bertemu diperintahkan untuk umatku melaksanakan sholat 50 waktu. 50 waktu itu ya Rasulullah terima 50 waktu itu, tidak nolak karena malu kalau nolak. Allah bukan jabat, bukan bupati, bukan presiden, Allah yang menciptakan kita, memerintahkan. Yaitu kemudian 50 waktu itu turun, sudah menerima itu turun ke langit yang ke-6, dikekat oleh Nabi Musa. Umat sampai tak kuat kembali lagi ya Rasul. Kembali lagi dikurangi 45, turun lagi dikekat lagi Nabi Musa. Kembali lagi kepada Allah dikurangi 5 menjadi 40. Munggah lagi dikekat mani turun untuk ambil Nabi Musa. Tidak kuat umat sampai Rasul. Dikurangi sampai 5 waktu. 5 waktu itu mawon boten sampeyan kula pribadi sik godang gadeng banyak sing bolong salat iku. Niku pun kantun 5 napa maneh 50 waktu. Niku perjalanan Rasulullah sing Isra Mi'raj hasil niku turun niku budane sakjarene subuh ketuane ning Masjidil Haram niku sakjarene manjing subuh. Mau sahabat-sahabat niku takut, bagaimana ya Rasul? Akeh sing tak percaya terutama pamannya yang namanya Abu Jahal. Tidak percaya. Cuma sahabat yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu sih bengong. Sing malaikat, sing sahabat Umar, Utsman dan Ali itu boten jawab, sing jawab Rasulullah. Aku percaya apa sing disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar itu yang benar kata Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu dijenengi Abu Bakar As-Siddiq, mereka dipercaya nanggon Isra Mi'raj Gusti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan karena
ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Mas Arwani. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.